semua kegiatan keagamaan saya mendukung untuk tetap dilaksanakan. Bukan hanya menjelang Idul Adha saja. Semua dilaksanakan kecuali yang melanggar ketentuan. Jadi dilaksanakan dengan tetap bahasa lainnya memperhatikan protokol kesehatan. Demi apa? Demi keselamatan. Demi kesehatan dan keselamatan umat. Jadi peraturan-peraturan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Jadi masjid bolehlah mengadakan sholat Idul Adha, tapi kapasitasnya kan sudah pakai. Nah, itu kan sudah berjalan. Mengadakan apa itu sembelih kurban, ya laksanakan saja, tapi protokol kesehatan juga. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Prabudia Podcast. Akhirnya bisa ngobrol lagi bersama dengan Kang Yod Mintarga, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Partai Golkar. Akang tek di Komisi 5. Komisi 5 ya, bidang keselamatan. Ketemu lagi ya, Kang? Alhamdulillah. Tapi gimana hari ini? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Oke. Saya agak ragu tadi datang ke sini. Kenapa? Jangan-jangan ini Helmi nggak sehat. Tapi lihat performanya, wah udah sehat luar biasa lah. Sehat Kang, insya Allah. Ya syukur-syukur sehat. Walaupun kan memang hari ini kalau lihat situasi kopi dulu tuh kita kan ketemu tuh waktu Ramadan ya Kang? Ya, Ramadan. Ya, waktu kita ngopi di Pramudia. Tapi nggak dikasih kopi. Kalau sekarang ada lah kopinya. Kopinya beneran. Kalau Akang pernah terpapar nggak sih? Pernah, saya sebelum bulan puasa. Jadi kan ada tugas juga dulu membagikan APD ya. Terus kontrol ke kecamatan-kecamatan. Malah habis dari situ saya diperiksa positif. Udah langsung aja saya isolasi di Advent. Tapi ini Kang, waktu bagi sebagian orang kan kena COVID itu ada yang bikin stres. Waktu Akang ini pengalaman penting nih Kang bagi orang-orang yang mungkin hari ini sedang mengalami hal itu. Apa Kang yang sugesti Akang ke diri Akang? Apalagi kan ya dari si umur Akang juga udah harus diperhatikan. Gimana Kang cara supaya bisa tidak ngedrop? Kadang-kadang kan ada yang positif padahal dia sehat, tapi tahu-tahu positif dia langsung ngedrop. Gimana Kang kalau Akang menyikapinya? Saya klaster keluarga loh. Jadi saya, istri saya, anak saya, cucu saya. Ada cucu 3, yang paling kecil umur 4 tahun ikut juga. Oh, karena juga. Tapi alhamdulillah kita dinikmati aja lah gitu. Setelah konsultasi dengan dokter, ya kita diberi nasihat oleh dokter, diberi suplai vitamin sama dokter dan lain sebagainya. Ya awalnya memang ngeri juga gitu ya. Agak ini mungkin ngeri juga. Aduh, ini nggak bisa ketemu dengan siapa-siapa gitu. Tapi karena kita dengan keluarga ya sudahlah, nguat-nguatkan maneh, akhirnya kita keluar dari rasa stres gitu ya. Kita ngobrol yang happy aja lah gitu. Jadi bagaimana kita membuat keluarga yang sama-sama satu ruangan di situ bisa ketawa dan lain sebagainya. Saling menguatkan berarti? Ya memang harus sabar, tenang, ya santai aja gitu. Alhamdulillah di antara itu saya citinya yang paling rendah loh, 17. Oh iya. Yang saya luar biasanya ada cucu yang ikut itu kelas 2 SMP, kelas 6 SD sama umur 4 tahun. Itu yang 3 cucu seminggu udah clear lagi. Tapi saya tanya mau pulang enggak nemanin kakek aja sama Nin. Jadi 2 minggu full itu. Bareng-bareng sama cucu kita ya. Enggak mau, itu luar biasa. Jadi terhibur juga akhirnya. Benar, ada cucu kan. Ada cucu jadi terhibur itu. Akang
seperti apa sih Kang melihat situasi saat ini gitu secara keseluruhan atau misalnya lebih mengerucut lagi ke di Jawa Barat terkait dengan gelombang kedua pandemi COVID-19 ini Kang? Ya, sebetulnya mungkin ya masalah disiplin masyarakat ya. Betul. Jadi pemerintah itu kan sudah berbuat sesuatu ya. Dari pusat sampai daerah itu. Pertama yang diluncurkan apa itu kebijakan 3M itu ya. Betul. Kayak masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak boleh berkerumun. Tapi nampaknya ya saya entah juga ya, mungkin masyarakat ketidaktahuan, sosialisasinya kurang nyampe, atau karena memang virusnya yang jahat atau virusnya yang ganas gitu. Ya selain itu juga saya bukan ahlinya sih, tapi memang informasi-informasi yang diperoleh seperti itu. Tapi kuncinya pada diri sendiri. Kita itu kurang disiplin, kurang disiplin. Karena dari dulu juga saya perhatikan yang mestinya pakai masker nggak pakai masker, yang mestinya cuci tangan dengan sabun air mengalir juga nggak dilakukan, kebanyakan. Kayak berkerumun juga ya susah lah gitu ya, baik di di masyarakat bebas, di lingkungan pemerintahan, tempat-tempat publik gitu. Ya akhirnya seperti ini. Kalau Akang sendiri nyangka nggak Indonesia bisa malah dapat gelombang? Dulu kan kita hanya nonton kayak misalnya India. Kita kan ngomong lagi dulu, bahkan pernah waktu ngobrol kita berharap Indonesia tidak jadi India, malah ya saya tidak berpikir juga ke situ, cuma kaget juga lihat negara-negara maju lah gitu di Eropa, India dan lain sebagainya, dari sisi teknologi dan lain sebagainya, sumber daya manusia, kulturnya juga maaf saja sudah lebih baik dari kita. Saya tidak yang diperkirakan juga. Ternyata di negara-negara yang sudah maju teknologinya, sudah maju kesejahteraannya, ramai juga gitu, dahsyat juga. Nyampe ke Indonesia lebih parah lagi gitu. Aku yakin Akang deh di grup segala macam pasti mendengar kabar duka orang meninggal gitu kan udah nyamper setiap hari kan. Coba Akang deh inget-inget di grup atau keluarga atau mendengar. Iya. Jadi hampir tiap hari saya dapat kiriman WA, ada teman yang masih berkomunikasi dengan kita, ada teman yang memang masih berteman tapi tidak berkomunikasi secara langsung fisik. Ada saudara dan lain sebagainya. Pertama beritanya terpapar, kedua beritanya meninggal. Ngeri juga gitu. Saya kadang-kadang mengelus dada, aduh aku ini udah 70 tahun ini. Aduh, apa saya masih bisa bertemu dengan Hilmi ini di mana ini di Pramudia Podcast. Alhamdulillah saya masih diberi panjang umur. Walaupun saya pernah mengalami terpapar. Ya ngeri juga lah. Apalagi sekarang gelombang kedua. Itu. Tiap hari mendengar sahabat, teman, seperjuangan meninggal. Kan kalau sekarang yang gelombang kedua ini bagi Akang sebagai anggota DPR kemudian penyambung lidah masyarakat, aktivitasnya berarti dibatasi Kang? Atau sekarang tidak boleh ke dapil atau misalnya di kantor, seperti apa untuk ritme kerjanya? Awalnya lingkungan kerja kita biasa-biasa saja gitu, tapi melihat perkembangannya mengkhawatirkan, maka ya kebijakan pimpinan di DPRD juga mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah pada umumnya. Kita juga yang pertama ya semua harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan setiap, bahkan sekarang ya work from house gitu.
Ya kita bekerja kalau rapat pun pakai media Zoom meeting. Ya, tapi kita tidak boleh meninggalkan tugas kita. Bagaimanapun kita harus ikhtiaran tetap tugas-tugas kita berjalan. Saya minggu-minggu ini kan seluruh anggota DPRD 120 dapat tugas juga untuk melihat ke lapangan, bukan mengawasi lah gitu ya. Da keur kieu mah diawasi gitu kan. Batur ge hayang salalamat gitu kan, utamakan kesehatan dan keselamatan baik untuk diri maupun untuk orang banyak. Jadi kita melihatlah apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah digulirkan dalam rangka apa namanya sekarang KM ya, PPKM darurat. PPKM darurat. Betul. Ya dilaksanakan tidak gitu. Ya 120 anggota dewan terjun ke seluruh Jawa Barat, diutamakan daerah pemilihan masing-masing. Seperti saya kan turun ke Kota Tasik sama kabupaten. Oh, Akang masih turun berarti di situasi ini? Saya turun terus, kadang-kadang pulang ke Bandung, nengok keluarga. Saya kesini lagi melihat apa yang saya jumpalah di lapangan. Gimana Kang? Akang ya. Apalagi kan sekarang ini menghadapi Idul Adha nih. Ya ini kan PPKM ini ikhtiar ya. Iya betul. Hari soal umur mada di tangan Tuhan lah. Tapi PPKM ini sebuah ikhtiar kebijakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID. Yang memang gelombang kedua ini cukup dahsyat ya. Betul. Hampir ya beberapa kali lipat, 2-3 kali lipat dari kejadian pertama itu ya. Baik yang terpaparnya maupun yang meninggalnya cukup banyak juga. Dan ini cukup memberikan repot ya bagi tenaga medis ya. Yeah. Sudah tenaganya terbatas, sarananya terbatas, percepatannya ya luar biasa. Satu lagi yang ironisnya, insentifnya cair-cair. Ya nanti itu. Belum masuk ke sana. Tanggal 3 saya turun ke Tasikmalaya. Oh iya, pas diberlakukan PPKM berarti itu. Saya malam tanggal 3-nya saya meluncur. Pagi-pagi jam 9 jam 10 saya keluar. Saya yang pertama lihat terminal, lihat pasar gitu. Oh, okay. Ada pasar umum, ada pasar khusus, pasar hewan, saya lihat. Kaget juga. Kenapa pasar hewan tuh sampai penuh? Orangnya penuh. Kebetulan itu di daerah saya lah, Kabupaten Tasik Utara ya. Nah, pasar hewan Ciawi saya lihat. Hewannya penuh, orangnya penuh. Saya turunlah, masuk gitu. Sambil agak riskan juga itu. Palauroge kantunya. Ini kan musuh. Dulu zaman PKI ada organisasi tanpa bentuk lah gitu. Betul. Sekarang juga ini saya kira tidak kelihatan ada atau tidak ada siapa. Masuk ke situ. Saya ketawa itu. Ketawa pertama saya bilang kajen lah ari domba jeung sapina teu make masker mah. Ieu jelemana teu make masker. Saya masuk, saya tanya. Mang rame oge nya? Oh rame Pak Haji. Nah, jadi aya nu kenaleun ka saya. Mun nu kenaleun kan mau nyebut Pak Haji. Pak we. Pak Haji rame. Loh, kok sekarang tanggal 3 mulai PPKM. Kenapa rame begini? Saya jadi ketawa jeung keheul we di Malik nanya, naon cenah Pak Haji PPKM teh gitu. Artinya program kebijakan, program kegiatan ini belum teredukasi benar. pada masyarakat luas, belum terkomunikasi, belum tersosialisasikan. Harusnya kan sebelum dilaksanakan orang sudah diberitahu secara jelas. Saya nganggapnya belum tersosialisasikan sebab kalau sudah tersosialisasikan pertanyaan tadi nggak akan mungkin muncul ke saya tuh. Bener Kang. Bener nggak? Terus. Nggak ada tuh. Wah udahlah. Saya kan nggak
nggak nggak bisa berdiskusi dengan mereka. Mereka Iya. kok berpacu dengan isi perut. Betul. Ya, Betul. pasar itu yang didatangi oleh banyak orang bukan hanya dari Kabupaten Tasikmalaya bagian utara, itu datang dari Panumbangan, Ciamis, itu datang dari Malangbong, dan dari Banek itu Garut. Ya, apalagi momennya sekarang mau kurban kan. Iya, penuh. Waduh, saya bilang ini gimana? Jadi Akang gimana tuh? Nah, dari saya malam-malam kontak Pak Gubernur, Pak RK. Saya oke. bilang, malam Pak Gubernur, Mang Yod, cenah gitu. Saya lagi di Tasik nih, saya mantau aja itu pelaksanaan PMK. Oh iya, bagus. Terus gimana? Waduh, biar Pak Gubernur. Kacau ya. Ya udahlah, dia cerita sama saya, bercerita komunikasi. Terakhir dia bilang begini, Pak Gubernur, ya saya akan tindak lanjuti koordinasi sama Kapolda. Oh iya, terima kasih, udah tutup aja. Nampaknya betul-betul beliau itu menindaklanjuti. Ya mungkin juga telepon bupatinya atau siapa, dan mungkin juga telepon Kapolda. Kapolda mungkin juga Kapolres. Pagi-pagi Kapolsek datang ke rumah saya. Menindaklanjuti yang itu kan? Saya tanya, ada apa Pak Kapolsek? Enggak, saya silaturahmi aja. Itu gimana katanya pasar hewan itu? Lah, kok nanya ke saya? Saya bilang, enggak, saya nanya ke salah seorang. Tanya aja Pak Yod. Kacau ini. Ya saya jelasin aja. Kenapa? Wah, saya ditelepon oleh Wakapolres. Kayaknya Wakapolres katanya ditelepon Kapolda. Berarti gubernur bener. Iya. Bener lah, lanjutin. Nah, bagus kan? Bagus. Ya nggak apa-apa kan, saya ditugasin melakukan ya pengawasan. Alhamdulillah gitu. Saya sih bukan melarang kegiatan itu, tidak ada otoritas dari saya untuk melarang. Cuma bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat tadi itu bisa berjalan dengan memperhatikan prasyarat protokol kesehatan secara ketat. Karena intinya ya, esensi dari PPKM ini untuk memutus mata rantai dan menurunkan menurunkan COVID itu supaya cepat selesai. Artinya kita mengutamakan masalah kesehatan dan keselamatan. Kalau itu tidak dilaksanakan kan kebijakan itu omong kosong. Intinya di situ. Tapi memang tadi ada pertanyaan gimana urusan perutnya gitu. Memang dengan PPKM itu banyak yang terganggu. Iya, maksudnya gini Kang, dalam artian kan kebijakan, tentu yang namanya kebijakan tidak bisa menyenangkan semua orang, itu sebuah keniscayaan lah. Tapi hari ini juga ketika orang istilahnya mengkritisi kebijakan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini, orang kan benar-benar kayak semacam masyarakat itu justru malah melawan gitu. Pasti akan sering lah denger kayak misalnya pedagang ribut jeung petugas, atau bahkan yang di Tasik nih Kang, ramai sekarang yang kita angkat itu tukang bubur. Nah, tukang bubur yang didenda 5 juta, kemudian sekarang ada lagi itu yang pengelola kafe yang tidak punya uang memilih di penjara 3 hari Kang gitu. Ya gini, kebijakannya udah betul, aturannya juga udah betul. Itu kan ada Perda Ketertiban Umum. Saya juga pelakunya, orang yang membuatnya kok. Ya betul, iya Kang. Tapi persoalannya dari kebijakan PPKM darurat ini kan ada konsekuensi. Konsekuensinya akan ada kelompok masyarakat yang berkurang atau kehilangan pekerjaan, kan itu. Betul nggak? Betul. Nah, itu harusnya itu ditanggung oleh pemerintah. Berarti itu yang belum hari ini. Itu diberikanlah harusnya bantuan sosial. Kan gitu. Yeah. Nah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat mungkin punya uang atau mungkin uangnya sudah terbatas. Yeah.
kalau pemerintah provinsi kota kabupaten saya yakin nggak buka duit. Yakin lah. Akang tahu sendiri kan? Tahu sendiri. Saya buka aja ini. Gubernur Jawa Barat kan udah bilang nggak punya uang. Betul nggak? Betul. Nah, lalu saya mengikuti rapat di DPRD Jawa Barat dengan eksekutif. Tahun 2021 ini dulu kita defisit hampir 4 triliun tahun 2021. 6 bulan pertama kita sudah melihat di tahun 2021 kita akan defisit jauh lebih gede. Mungkin sampai 5,7 triliun. Wow. Jadi terbuat duit. Nu aya ge program-program kegiatan yang ada saja itu pasti harus dilihat kembali. Tahun kemarin apa yang diistilahkan refocusing ya, penggeseran beberapa mata anggaran kepada kepentingan-kepentingan. Kan terjadi itu. Kesimpulannya gini lah. Sekira kota kabupaten provinsi nggak punya uang, mau dari mana ngasih itu? Pak Gubernur sudah bilang Jawa Barat nggak punya uang. Kalau untuk bantuan sosial. Tapi pemerintah provinsi penanganan yang terpapar COVID itu kan ada 2 cara. Satu di dirawat di rumah sakit, betul nggak? Betul. Dengan biaya pemerintah loh itu, betul nggak? Iya, ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah itu yang dirawat di rumah sakit. Padahal undang-undang mengatakan kesehatan itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, sekarang yang terpapar itu kan nggak semua dirawat di rumah sakit. Bahkan dianjurkan di rumah isoman. Isoman. Haknya kan sama. Harus mendapat pelayanan dari negara, dari pemerintah. Harus hadir di situ. Negara, pemerintah harus hadir. Memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang terpapar. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun sesungguhnya yang di rumah juga. Sehingga muncul gagasan Pak Gubernur, ya kita siapkanlah pos untuk memberikan informasi dan pelayanan kebutuhan obat dan vitamin bagi yang dirawat di rumah. Itu yang disuplai ke rumah-rumah kan? Itulah, maka dia rencananya merekopusing 11 kegiatan proyek pemerintah yang jumlahnya kira-kira 144 miliar dialokasikan ke situ. Ya, saya melihat dulu gagasannya ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga masyarakat yang terpapar juga merasa dilayani oleh pemerintah. Dan itu sudah mulai. Kenapa saya nyebutkan sudah mulai? Kan saya melihat ke lapangan ada beberapa masyarakat yang terpapar isolasi mandiri di rumahnya, lapor ke RT, lapor ke RW, terus memberikan data dan sebagainya. 2-3 hari kemudian disuplai. Ya, betul. Nah, ini Kang, di PPKM darurat ini ada yang disebut dengan sanksi, pipiring, tindak pidana ringan. Jadi siapapun yang melanggar langsung contoh tadi Akang juga tahu, tukang bubur didenda 5 juta, kemudian kafe yang didenda 5 juta tidak punya uang memilih di penjara. Akang melihat tindakan-tindakan itu atau sanksi-sanksi itu seperti apa, Kang? Ya, dulu saya bahkan karena punya pengalaman melakukan ketertiban umum tuh, ya kembali karena masih banyaknya masyarakat yang kurang disiplin, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu sehingga melakukan pelanggaran, itu kan. Bagi kota-kota besar dulu persoalan pedagang kaki lima dan lain sebagainya itu sudahlah luar biasa. Disusunlah itu di daerah sebuah peraturan ketertiban umum. Ya, saya dulu melihat cuma dikurung 3-5 hari, dendanya 5 juta. Kalau pengusaha mah nekat we. Nekat bayar we lah saya. Kan ada yang gitu ya. Ada ya. Kebanyakan kan? Bayar. Ada kan. Ini nggak akan berakhir sehingga dulu saya mengusulkan lebih berat lagi deh kalau bisa ditarik ke persoalan pidana. Loh saya pada nentak karena cuma 5 juta, maksimal 50 juta. Kalau bagi pengusaha yang pura-pura kecil kan
Iya. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya kebetulan itu eh, apa itu kenanya kepada yang betul-betul mungkin tidak mampu ya. Ya tapi itulah undang-undangnya TV ring itu minimal 5 juta maksimal 50 juta. Saya pernah ditanya oleh masyarakat tentang kasus tukang bubur. Apa Pak Yod bisa dirubah itu lebih kecil lagi? Saya bilang bisa saja asal itu diproses diproses lewat mekanisme yang ada. Tapi itu bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Jadi kalau saya rubah sampai 1 juta misalkan atau 500.000, kan setiap peraturan daerah itu kan diverifikasi ke Departemen Dalam Negeri. Ya dan prosesnya juga lama. Lama di itu pasti dikembalikan lagi, nggak bisa. Kan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan yang lebih atas. Di atas betul. Mau dikenakan pidana juga nggak bisa. Akhirnya dipiring dan gitu. Kalau aparat melaksanakan tugas itu, kata saya udah betul dari sisi hukum ya, karena memang dasarnya begitu. Dasarnya ada jelas. Tapi ini ada tapi sebelum sanksi-sanksi itu diterapkan dan aturan-aturan PPKM itu diterapkan, mestinya sosialisasinya sampai kepada setuju. Sampai kepada mereka. Tukang bubur udah tahu. Tapi kalau tukang bubur dan masyarakat belum tahu, kan waktu tukang bubur di Tasik itu tidak boleh jualan makan di tempat sampai makan jam 8. Di tempat, waktunya dibatasi. Kalau siang mungkin boleh makannya mungkin ya. Tidak bisa, tetap harus dibawa. Apalagi begitu. Saya coba, saya pernah ke Tasik loh. Jam 8 malam saya datang ke rumah makan. Salah satu rumah makan. Saya mau makan di sana. Karena udah tahu, nolak. Nggak bisa Pak makan di sini. Harus dibawa, dipinjuk Pak. Aduh benar ya mengerti. Oh iya benar. Tapi kalau bagi masyarakat yang belum mengerti, ya itu yang akan jadi korban. Jadi memang intinya sosialisasinya harus benar-benar sampai ya Kang ya? Sosialisasinya harus nyampe dan masyarakatnya harus memahami dan disiplin insya Allah. Jadi kedisiplinan masyarakat luas dan ikut memahami, maka itu bagian dari ikut memperlancar proses pemotongan mata rantai COVID. Berarti memang ada satu lagi tugas yang benar-benar hari ini jadi PR pemerintah, yaitu soal sosialisasi itu. Karena sebagian orang kan, oh saya belum tahu nih ada aturan PPKM. Ya tadi misalnya di pasar hewan, naon Kang PPKMT gitu. Berarti itu Kang yang harus benar-benar dilakukan pemerintah sosialisasinya. Ya, punten ya. Di zaman Orde Lama sama Orde Baru ada sebuah kegiatan untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah nyampe ke tingkat bawah. Itu di desa, di kecamatan dulu ada rapat mingguan. Kepala desa mengadakan rapat, yang hadirnya siapa? Seluruh stakeholder, aparat dari kepolisian, dari tentara, Babinsa, ada dari pemerintahnya sendiri, ada Pak Kubunya, ada Pak RW-nya, ada PRT-nya, ada tokoh masyarakatnya, ada tokoh agamanya, kumpul di situ, lalu diinformasikan berbagai kebijakan, nyampaikan langsung. Benar. Sekarang hal itu masih perlu tidak? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa bisa perlu? Efektif. Kenapa tidak perlu? Sudah ada komunikasi by teknologi, berbasis teknologi, sosial media. Tapi apakah semua masyarakat bersosial media? Bersosial media, punya dan lain sebagainya. Resep mukana henteu. Kadang-kadang informasi yang penting seperti itu dilewat Tapi lamun aya nu gosip-gosip, wah ribut lah gitu. Nah, justru kelemahan dari bersosial media teknologi itu mudah sekali disusupi oleh hoax. Ya. Kalau cara tadi yang sebut Akang minggon itu, rapat minggon di desa, itu otomatis langsung disampaikan dan benar. Iya, dan gak bakal ada hoax gitu. Ada. Itu. Bener juga. Ya memang bener, bener mah sebenarnya mah kudu terus dilakukan. Iya, jangan dihilangin ya. Jangan dihilangin. Tapi kalau by
teknologi dengan medsos, Iya. ya bisa kesusupan Disusupan, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawab. bisa ditambahan, bisa dikurangan. Tergantung kepentingan pada akhirnya itu. Ah, laras Iya sekali. itu. Bener-bener. Hari ini kita mendengar bahwa PPKM darurat diperpanjang sampai akhir Juli ini, Kang. Ya. Pemerintah sendiri bahkan ada menteri yang menyebutkan bahwa dampaknya akan ke darurat militer malah. Dalam artian pemerintah menyadari bahkan resikonya akan lebih genting karena masyarakat akan melawan. Gitu. Akang melihatnya seperti apa? Potensi-potensi masyarakat malah justru melawan gitu karena urusannya perut nih, Kang. Semakin lama orang dikekang gitu, masyarakat semakin benar-benar, tetapi ya itu tadi tidak dapat bantuan segala macam. Iya kudu kumaha cek Akang. Ya mungkin persoalan ini Gus Lila teuing ya hampir 1,5 tahun. Bosen ya? Bosan, jenuh, bari jeung orang gitu. Karena semuanya merasa dibatasi gitu. Aduh, kadang-kadang bisa merubah kultur kita. Biasanya sering silaturahmi, sering sesalaman, sering berkirim makanan, sering menengok. Sekarang dijauhkan dengan persoalan yang ada. Kehel kan. Apa Pak Yot kehel, saya juga bosan lah dan aja. Sehingga timbullah itu masa bodoh lah gitu kan. Nah, itu gitu kan. Tapi kan kondisi ini juga kemungkinan ada dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Mudah-mudahan saya berdoa tidaklah gitu ya. Jangan sampai terjadi kan resiko dan biayanya lebih tinggi malah gitu. Nah, kita hanya tentu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kota kabupaten semuanya ya harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya lah gitu ya. Mengerahkan semua daya, dana, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Tidak ada lagi kepentingan-kepentingan lain ya. Kita juga harus apresiasi kepada sahabat kita, teman kita yang bergerak di bidang kesehatan karena mereka termasuk garda terdepan yang memang paling banyak mengalami korban dengan pelayanan itu. Oleh karena itu tidak ada lagi lah pihak-pihak lain yang memanfaatkan ini ya, karena ini untuk kepentingan kita semua. Terakhir, apa yang ingin disampaikan Akang kepada masyarakat menghadapi momen Idul Kurban? Saya ini kader partai ya, Golkar, anggota dewan, cukup lama, sering bersentuhan dengan masyarakat. Saya pertama yang menyatakan, wah ini keterlaluan. Kalau bisa ada perubahan lah, terutama daerah-daerah yang berbasis keagamaan lah gitu ya. Saya bilang ke ketua saya itu di Jawa Barat itu kan ada daerah-daerah yang lebih netral, ada lebih yang berbasis keagamaan. Untuk Sukabumi, Garut, Cianjur, Kabupaten Bandung, untuk Tasikmalaya, kota dan semua itu daerah-daerah pesantren, daerah santri. Saya bilang nggak boleh lah sampai ada aturan. Apalagi kalau daerah-daerah itu tidak masuk zona-zona merah, saya bilang gitu. Jawabannya ya nantilah dipertimbangkan. Sekarang ada perubahan kan? Iya, udah. Nah, ada perubahan, udah bagus. Saya sangat mendukung semua kegiatan keagamaan. Saya mendukung untuk tetap dilaksanakan. Bukan hanya menjelang Idul Adha saja. Semua dilaksanakan kecuali yang melanggar ketentuan. Jadi dilaksanakan dengan tetap bahasa lainnya memperhatikan protokol kesehatan. Demi apa? Demi keselamatan. Demi kesehatan dan keselamatan umat. Jadi peraturan-peraturan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Jadi masjid bolehlah mengadakan sholat Idul Adha, tapi kapasitasnya kan sudah pakai. Nah, itu kan sudah berjalan. Mengadakan apa itu? Sembelih kurban ya.
ya laksanakan saja, tapi protokol kesehatan juga. Saya barusan di kampung saya, di desa saya, kalau biasanya saya juga di rumah ada sembelih sapi, potong hewan dengan bersatu dengan masyarakat yang lain. Saya udah usul ke ketua DKM, tolong tidak dikonsentrasi di satu tempat, karena akan terjadi kerumunan orang banyak, ya. Jadi kalau ada tim, misalkan 50 orang, bagi 5 titik langsung. Masyarakat juga terpecah dan ada aturan-aturan yang melaksanakan protokol kesehatan.